warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Ton Senin ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Sudah 15 tahun saya mengalami hal aneh-aneh ya. Saya pernah wirid la ilaha illa anta, wirid Nabi Yunus ya, istighfar. Saat itu lampu seperti lampu disko, dan paginya telinga saya ada bunyi seperti merecap, renteng. Apa artinya? Karena sudah 15 tahun saya diguna-guna oleh teman saya sendiri atau selingkuhan suami saya. Saya tidak pernah membalasnya. Badan saya sampai kurus kering karena sering sakit ya. Yang harus Anda lakukan adalah puasa ya. Jadi kalau Anda ya kena sihir ya, kena teluh, kena santet ya, sebaiknya Anda itu puasa. Kenapa kok harus puasa? Karena sihir, teluh, santet yang dikirim oleh orang-orang terdekat Anda itu biasanya melalui makanan, melalui minuman. Akhirnya apa ya? Ibaratnya ngerak di dalam tubuh Anda. Nah, ketika Anda sadar diri Anda terkena sihir, teluh, santet, tidak cukup Anda itu hanya wirid, dzikir itu tidak cukup. Ya, strategi yang harus Anda lakukan. Pertama adalah ibadah. Ibadah ini jangan sampai Anda tinggalkan. Ya. Ibadah kepada Tuhan ini jangan sampai Anda tinggalkan. Ya. Jadi ibadah Anda, ya, ibadah Anda kepada Tuhan ini jangan sampai ditinggalkan. Kalau Anda muslim, sholat 5 waktunya, isya, subuh, lohor, asar, maghrib ya, ini harus Anda kerjakan secara totalitas. Nah, selanjutnya Anda tambah dengan puasa ya. Selanjutnya Anda tambah dengan puasa. Kenapa kok harus puasa? Karena puasa ini bisa membersihkan, bisa mengeluarkan energi-energi negatif, ya, bisa membersihkan darah kita, ya, bisa membersihkan daging kita, darah kita, daging kita yang sudah tercampur lemak itu bisa kita bersihkan, ya. Jadi caranya seperti itu. Berapa lama Anda puasa? Ya selama-lamanya, ya. Sampai benar-benar Anda itu sembuh. Kadang kita tidak berpikir semacam itu gitu ya. Kita berpikir bahwasanya sihir ya. Kita berpikir bahwasanya sihir, teluh, santet itu bisa hilang di ruqyah ya. Sekali ruqyah, sekali pembersihan, tidak teman-teman ya. Sihir, teluh, santet ya, teman-teman nonton Senin, ketika masuk di dalam tubuh kita ya, sihir, teluh, santet ketika masuk di dalam tubuh kita itu akan memberikan pengaruh-pengaruh negatif terhadap diri kita ya, sehingga perilaku kita menjadi negatif ya. Misalkan ya, saya kena sihir ya, kena sihir, maka perilaku saya ini akan negatif. Saya akan meninggalkan sholat ya, pokoknya hal-hal yang sifatnya perintah Tuhan ini saya abaikan semua. Itu yang terjadi itu seperti itu ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Apalagi itu yang nyantet ya, yang melakukan sihir itu adalah orang terdekat Anda. Berarti apa? Anda ini ya hampir setiap hari dicekoi ya. Pasti diberikan masuk dalam tubuh Anda, sehingga perilaku Anda menjadi negatif. Anda jauh dari Tuhan. Akhirnya sihir itu masuk mempengaruhi diri Anda. Sihir itu masuknya tidak langsung ya, pelan-pelan tapi pasti mempengaruhi kesadaran diri Anda, sehingga perilaku Anda menjadi negatif ya. Sihir semakin kuat ya, lama kelamaan hidup Anda akan hancur.
Anda akan sering sakit-sakitan, rezeki mampet, rezeki seret, dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi itu seperti itu. Ya. Jadi kalau Anda ini sudah 15 tahun sampai badan kurus kering, gawin poso. Ya, ojo dirosok tapi gawin poso. Kita keluarkan ya, energi negatif, sihir telur santet di dalam tubuh Anda. Kalau Anda poso, makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda itu kepanasan itu. Ya, kalau Anda poso, makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda itu kepanasan. Apalagi kalau Anda tambahi dengan dzikir wirid, ya. Yang di dalam kita paksa keluar, dari luar kita tekan supaya keluar. Dari luar ya, kita wirid ini kan kita memasukkan energi positif ya ke dalam tubuh kita. Nah, ini menekan makhluk halus yang ada di dalam tubuh kita untuk keluar. Dari dalam kita paksa untuk keluar. Ya. Jadi itu yang harus Anda pahami. Jadi itu yang harus Anda sikapi di dalam kehidupan Anda. Ketika Anda mengalami ketika Anda mengalami yang namanya sihir, mengalami yang namanya teluh, ketika mengalami yang namanya santet, ya, itu strategi yang Anda harus lakukan. Ya, sihir, teluh, santet itu akan membangkitkan emosi Anda. Sihir, teluh, santet itu akan membangkitkan emosi Anda. Ya, ketika emosi Anda ini bangkit, ya, ketika emosi Anda bangkit, otomatis perilaku negatif Anda akan bangkit juga. Ketika perilaku Anda negatif Anda bangkit, maka makhluk halus tadi akan semakin kuat, sehingga sihir itu akan lama berkepanjangan di dalam tubuh Anda. Jadi yang sudah berlalu ikhlaskan saja, ya. Rasa sakit, dendam, kebencian itu ikhlaskan saja. Fokus Anda sukses, fokus Anda ya kebahagiaan Anda. Anda sakit hati, ya. Anda sakit hati, stres, depresi karena ditinggal dan sebagainya. Ya, alihkan kepada hal-hal yang sifatnya positif. Maksimalkan semua potensi yang ada di dalam diri Anda untuk kembali kepada Tuhan. Ya, perbaiki ibadah Anda, lakukan tirakat, maksimalkan semua upaya Anda. Dan kalau itu bisa Anda lakukan, maka saya yakin sihir, teluh, santet itu akan melemah. Anda akan sembuh. Ya. Daripada Anda sakit-sakitan ya karena sihir, mending sakit-sakitan karena kita tirakat. Nah, jelas tujuannya. Ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.